Apa sih induksi matematika itu? Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Siti Komsiah. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih bagaimana konsep dari induksi matematika itu? Nah, pada video kali ini, kakak akan membahas tentang pengantar induksi matematika. Ikutin yuk teman-teman pembahasannya berikut. Nah, teman-teman, apa saja sih yang akan kita pelajari di materi pengantar induksi matematika ini? Nah, yang pertama adalah ilustrasi yang menggambarkan konsep dari induksi matematika, dilanjutkan dengan contoh masalah sebagai awalan untuk menuju pemahaman bagaimana induksi matematika itu digunakan. Sebagai ilustrasi, nah, di sini misalkan diberikan susunan berupa papan ya, objeknya berupa papan, misalkan ada n objek mulai dari S1 ya, papan 1, di mana jaraknya itu sama dengan papan yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, misalkan sampai papan ke K. Nah, kemudian misalkan papan yang pertama itu dijatuhkan ke papan yang kedua. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah, papan manakah yang jatuh jika tadi papan pertama S1 dijatuhkan ke papan kedua S2? Nah, teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Nah, apabila papan yang pertama tadi dijatuhkan ke papan yang kedua, maka sudah bisa dipastikan ya bahwa papan yang kedua ini juga akan jatuh ke papan ketiga, S3, seperti itu. Nah, karena di sini asumsikan semua jaraknya itu sama, artinya kalau papan S2 itu jatuh, otomatis dia juga akan jatuh ke papan S3. Seperti itu logikanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika terdapat 100 papan ya dengan susunan seperti ini ilustrasinya, apakah papan ke S100 juga akan jatuh? Artinya adalah papan yang terakhir di sini apakah juga akan jatuh ya papan ke 100? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah iya. Ya, jadi papan ke 100, papan yang terakhir juga akan ikut jatuh jika mengikuti ilustrasi seperti ini. Nah, teman-teman kira-kira gimana tadi dari ilustrasi yang saya jelaskan tadi? Apakah sudah ada bayangan atau gambaran ya mengenai konsep dari induksi matematika? Baik, sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan mengenai contoh soal ya. Dari contoh soal ini kita ada gambaran awalan ya dari apa saja sih penggunaan dari induksi matematika nanti. Oke, kita lanjutkan dengan contoh ya. Oke, yang pertama adalah tanpa menggunakan alat bantu hitung, coba rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian pertanyaan B, uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga N, di mana N-nya adalah bilangan asli. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba menjawab pertanyaan A. Tadi diminta membuat pola penjumlahan bilangan 1 sampai dengan 20. Nah, itu hasilnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan konsep bahwa selisih dari dua bilangan berturut-turut itu adalah 1. Nah, konsep ini bisa kita gunakan untuk mengelompokkan bilangan-bilangan 1 sampai dengan 20 ini dengan hasilnya yang sama. Misalkan kita mulai dari bilangan ujung dan ujung ya, 1 plus 20 itu sama dengan 21 akan senilai dengan 2 ditambah 19, begitu juga dengan 3 plus 18, dilanjutkan 4 plus 17, dan seterusnya sampai dengan dua bilangan yang di tengah itu ya, yaitu 10 plus 11. Semuanya menghasilkan nilai yang sama yaitu 21. Artinya, sebanyak 20 bilangan itu kita kelompokkan dua-dua. Akan terdapat 10 pasang bilangan yang menghasilkan nilai 21. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dari 1 plus 2 plus 3 sampai dengan 20 itu adalah 10 dikali 21. Ya, 10 itu dari 20 per 2 tadi ya, bilangan yang sudah kita kelompokkan 2, dikali hasil penjumlahannya 21, menghasilkan 210. Nah, gimana teman-teman untuk uraian jawaban soal A, apakah jelas? Nah, kalau sudah, saya akan mencoba melanjutkan menjawab soal B. Nah, soal B ini hampir sama polanya, namun bilangannya di sini adalah N. Jadi, N di sini bisa bilangan apapun. Nah, hasilnya berapa nih kalau bilangan terakhirnya itu adalah N? Nah,
Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah pola yang kita buat untuk menjawab pertanyaan A itu akan berlaku untuk menjawab pertanyaan B. Nah, di sini kita mulai dengan memilih N itu bilangan yang lebih besar dari 20. Misalkan kita ambil N-nya itu adalah 200. Nah, di sini berarti akan terdapat bilangan 1 plus 2 plus 3 sampai dengan 200 seperti itu ya. Nah, kita akan gunakan konsep yang sama, yaitu selisih dari dua bilangan berturut-turut itu adalah 1, sehingga kita akan menyusun penjumlahan ya dari bilangan ujung 1 plus 200, kita dapatkan 201 ya. Nah, akan senilai dengan 2 plus 199, akan senilai juga dengan 3 plus 198, akan senilai dengan 4 plus 197, dan seterusnya sampai dua bilangan yang di tengah itu adalah 100 plus 101. Semuanya nilainya sama, yaitu 201. Nah, dengan konsep yang sama seperti pola jawaban soal A, dari 200 bilangan ini akan terdapat 100 pasang bilangan yang hasilnya adalah 201. Artinya berarti penjumlahan dari 1 sampai dengan 200 itu adalah 100 dari 200 per 2 ya, dikali dengan hasil penjumlahannya adalah 201, menghasilkan nilai 20.100. Nah, ternyata jika kita ambil bilangan yang lebih besar dari 20 seperti yang soal A tadi, bisa kita gunakan pola yang sama untuk menjawab untuk pertanyaan B ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk sembarang N bilangan asli yang genap, sesuai dengan percobaan sebelumnya tadi, N adalah 20 dan 200 ya. Kita dapatkan pola bilangannya 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N, sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Nah, dengan cara pengujian yang sama, untuk N sama dengan bilangan asli yang ganjil, kita dapatkan formula yang sama, yaitu 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N untuk N bilangan ganjil yang sembarang, sama nilainya yaitu N per 2 dikali dengan N plus 1. Nah, karena N di sini berlaku untuk bilangan genap dan ganjil, artinya dapat kita simpulkan bahwa untuk sembarang N bilangan asli, penjumlahan dari N bilangan asli pertama, 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N, sama dengan N per 2 dikali dengan N plus 1. Nah, dari sini gimana teman-teman? Apa bisa dipahami untuk penjelasan dari solusi masalah pada topik ini? Nah, sampai sini kakak harapkan teman-teman sudah punya gambaran ya mengenai konsep dari pengantar induksi matematika dari ilustrasi dan contoh masalah yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa saja nih dari hasil belajar kita pada topik ini? Yang pertama, dari ilustrasi dan penjelasan masalah sebagai pengantar untuk menjelaskan atau menemukan suatu konsep, prinsip, atau sifat yang berlaku umum atas konsep, prinsip, atau sifat yang berlaku khusus. Nah, pola ini yang sering disebut sebagai induksi matematika. Nah, yang kedua, jadi induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu konsep, prinsip, atau sifat yang berlaku umum atas konsep, prinsip, atau sifat yang berlaku khusus. Nah, demikian tadi pembahasan topik pertama mengenai pengantar induksi matematika. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya yang akan membahas prinsip dari induksi matematika. Terima kasih.